Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama kembali duduk beriktikaf dalam rangka kita beribadah melalui thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan iring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat, kita melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran ayat ke-129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan kepunyaan Allah, ma apa-apa, fis samawati, yang di langit, wa ma, dan apa-apa, fil ardi, yang di bumi, yaghfiru, ia mengampuni, liman, bagi orang, yasha'u, yang ia kehendaki, wa yu'adzibu, dan ia menyiksa, man, kepada orang, yasha'u, yang ia kehendaki, wallahu, dan Allah, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun,
lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ada 3 penggalan kalimat. Ada 3 penggalan bahasa yang tentu ayat ini berkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana Allah banyak menjelaskan tentang kejadian peperangan di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perang Badar dan juga perang Uhud, di mana perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, sementara perang Uhud dimenangkan oleh orang-orang kafir. Di dalam perang Badar sampai ada doa Rasulullah yang istimewa, yaitu, ya Allah, apabila Engkau tidak memenangkan kami dalam peperangan, maka tidak akan ada lagi yang menyembah kepadamu. Itu dalam perang Badar. Yang doa ini kemudian dibaca oleh seorang artis pendakwah, yaitu Neno Warisman, ya. Kalau doanya Rasulullah tepat, karena memang bahwa Rasulullah dengan para sahabat sedang menghadapi orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir. Kalau sampai Rasulullah dan para sahabat kalah, maka selesai sudah, tidak ada lagi ajaran agama Islam, karena Islam halah, habis ditumpas oleh orang-orang kafir musyrik. Tapi kalau doa itu dipakai hari ini, maka tidak pas. Tidak pas, karena umpamanya misalnya kita berdoa, ya Allah, seandainya orang Islam di Al-Hikmah tidak Engkau berikan pertolongan, maka tidak akan ada lagi yang menyembah kepadamu. Allah pasti akan jawab, masih banyak orang Islam lain selain daripada kalian yang ada di musola Al-Hikmah. Jawabannya begitu. Iya. Kalau doanya Rasulullah, karena memang hanya Rasulullah dan para sahabat. Kalau zaman sekarang kan umat Islam sudah banyak dan sudah luas, maka doa itu tidak relevan apabila kita ucapkan saat ini. Nyatanya masih banyak orang Islam yang lain. Iya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam perang Uhud, kekalahan umat Islam merasa minder. Sampai kemudian dijelaskan bahwa kalau kalian pernah kalah, maka sesungguhnya kalian juga pernah menang. Maka jangan lemah, jangan minder, jangan kemudian berputus asa dari perjuangan menegakkan agama Allah, agama Islam. Nah, pada ayat ini Allah menegaskan kepada kita ada 3 penggalan kalimat. Pertama adalah walillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Itu penggalan pertama. Penggalan yang kedua adalah yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Lalu penggalan yang ketiga, wallahu ghafurun rahimun.
ketika Allah menjelaskan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya adalah kepunyaan Allah, maka berarti kita sesungguhnya tidak punya apa-apa, karena semua adalah kepunyaan Allah. Langit milik Allah, bumi milik Allah, Palmerah Kemanggisan milik Allah, Pasar Sore milik Allah, ya. Musola Al-Hikmah milik Allah, tanah Bapak yang di RT berapa? RT 12 RW 8 milik Allah, sampai diri kita milik Allah. Ayo, punya apa kita? Nah, kita nggak punya apa-apa karena semua itu adalah milik Allah. Maka ketika kita mengatakan ini milik saya, ini milik saya, itu milik saya, adalah milik hanya ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku aja. Sesungguhnya bukan milik kita. Milik siapa? Milik orang sebelum kita. Ya. Milik orang sebelum kita. Maka ketika yang memiliki itu sudah pulang, sekarang jadi milik kita. Kita mengaku menjadi milik karena kita masih ada. Nanti kalau kita pulang jadi milik siapa? Milik orang sesudah kita. Asalnya milik orang sebelum kita, sekarang milik kita, besok lusa milik orang sesudah kita. Kalau begitu kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Maka kata Rasulullah, ad-dunya darun man la darolah, wa malun man la malalah. Dunia ini adalah kampungnya orang yang tidak punya kampung. Dunia ini adalah kekayaannya orang yang tidak punya kekayaan. Nah, kalau kita menyadari seperti ini, maka berarti sesungguhnya kita ini bukan makhluk bumi. Sebab kita di bumi hanya lewat, kita di bumi hanya mengaku-ngaku sesaat. Toh pada akhirnya kita tinggalkan, bukan lagi milik kita. Lalu kita ini aslinya makhluk mana? Makhluk mana Pak kira-kira? Dulu Bapak Adam, Ibu Hawa di mana? Di surga. Kenapa kita di dunia? Karena Bapak Adam sama Ibu Hawa itu terusir ke dunia. Seandainya Bapak Adam sama Ibu Hawa tidak terusir di dunia, ini kalimat berandai-andai, kalimat laita. Ya, seandainya, seumpamanya, misalnya Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak turun ke dunia, kira-kira kita sekarang di mana? Hah? Nah, ini di surga. Di surga, ya. Saya tanya, Pak Satiman aslinya orang mana? Gombong. Cilacap, Gombong. Cilacap, ya. Perut baiklah, Cilacap kalau Gombong ya perut ya. Iya, iya. Almarhumah ibu aslinya orang Ngawi, orang Ngawi Jawa Timur. Cilacap sama Ngawi Jawa Timur, ya. Ya, atur menong. Ya harus jodohnya. Hari saya ini jodohnya siapa, Mbok? Turun kapan-kapan jodohnya saya ya. Ya, golekna ya, ngerti golekna gelem, angger ora gelem ya kepengin maning. Dewekan bae. Nah, beliau orang Jawa. Istrinya almarhumah orang Jawa Timur lagi. Ya. Lalu kemudian beliau berdua tinggal di Jakarta, di Palmerah. Maka putra-putranya lahir di Jakarta. Kenapa lahir di Jakarta? Karena bapak emaknya ada di Jakarta. Contoh begitu. Saya dari Pekalongan.
Lalu kemudian menetap di Jakarta. Anak-anak saya lahir di Jakarta. Mungkin kalau saya menetapnya di Pekalongan, maka anak-anak saya lahirnya di Pekalongan. Ini contoh yang real, gampang. Bapak Adam, Ibu Hawa di surga. Kalau tidak pindah ke dunia, maka berarti kita sebagai anak keturunan Nabi Adam pasti lahirnya di surga. Ini contoh yang gampang. Maka kita hakikatnya adalah makhluk surga. Hakikatnya adalah makhluk surga. Kalau anak saya ditanya orang, "Tom, kamu anak mana?" "Saya orang Jakarta, tapi bapak ibu saya Jawa." Kan begitu ya. Nah, begitu pula kita. Kamu orang mana? Orang dunia, tapi kakek nenek saya orang surga ya. Kakek nenek kita orang surga. Maka kita yang terlanjur hidup di dunia ini, kita harus berupaya bagaimana caranya kita bisa pulang kampung ke kampung kakek nenek kita ya. Sebagaimana layaknya anak-anak saya sekalipun terlahir di Jakarta, karena kakek neneknya ada di Jawa, maka berusaha supaya bisa pulang kampung ke Jawa. Setidaknya lebaran setahun sekali. Ini contoh. Maka kita harus berupaya supaya bisa pulang kampung ke kampung halaman kakek nenek kita, yaitu adanya di surga. Lalu bagaimana caranya supaya kita pulang ke sana itu bisa sampai pada tujuan? Cari bekal, cari ongkos. Kita cari ongkos, kita cari bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa untuk perjalanan sampai ke kampung halaman kakek nenek kita, yaitu adanya di surga. Kayak kue, jalannya kayak kue. Nah, maka kalau kita tidak bisa cari ongkos, kita tidak bisa cari bekal, maka kita tidak mungkin bisa sampai pulang kampung ke surga. Orang tua kita adanya di daerah, di Jawa. Kita malas-malasan, kerja nggak mau, cari duit, ogah, ya. Maunya malakin orang dulu, ya. Sono kemari nyadong, ya. Minta aja sama orang lain. Ujung-ujungnya hidup kita susah. Maka jangan berharap bisa pulang kampung ke kampung halaman kakek nenek kita di Jawa. Karena apa? Langka ongkosnya kayak kue. Nah, ini contohnya gampang. Nah, mulai nyambut gawe, makanya cari duit, cari rezeki yang banyak supaya bisa untuk bekal pulang ke Jawa. Nah, supaya kita bisa sampai ke surga, maka kita harus punya bekal ongkos. Bekal ongkos ke surga lewat apa? Lewat amal ibadah. Lewat amal ibadah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita orang Indonesia dibahasakan, orang itu bahasanya adalah manusia. Bahasanya adalah manusia. Kalau kata orang Jawa, wong, ya. Wong itu manusia. Ya. Kalau kata orang Sunda, jelma ya, jelmanya jelma, ya. Jalmi yang halus, jalmi, ya. Ya. Nah, maka manusia itu ada maknanya. Hurufnya M-A-N-U-S-I-A. Ya, ada 7 manusia. Huruf yang pertama M, artinya apa? Manusia hidup harus manfaat. Manusia hidup harus manfaat. Supaya manfaat dalam kebaikan, maka kudu punya rasa malu. Ya. Supaya manfaat dalam kebaikan, maka kudu punya rasa malu. Kalau rasa malunya hilang,
maka manfaatnya bukan lagi kebaikan. Nah, ini saya mencoba menerjemahkan makna manusia. Maka huruf pertamanya M bukan S. Kalau huruf pertamanya S, singa itu serakah. Kalau huruf pertamanya K berarti kuda itu kuat. Lalu kemudian huruf yang kedua adalah A, maknanya apa? Amanah. Kita dalam mengejar hidup, dalam membangun sukses hidup, itu harus menggerakkannya lewat sifat namanya amanah. Menjaga kepercayaan orang lain dengan sebaik-baiknya, itu namanya amanah. Kalau orang tegak amanah, maka akan terbangun sifat aman dalam hidup. Tapi kalau orang meninggalkan amanah, maka dia pasti akan celaka. Jadi kita harus membangun sifat namanya amanah. Amanah itu adalah menjaga kepercayaan orang lain. Apapun yang sedang kita berbuat, ngaji namanya, diperintah ngajar namanya jaga amanah jamaah, jaga amanah pengurus. Maka selama masih bisa, saya selalu berangkat ngajar. Tapi kalau memang nggak bisa karena ada udzur, maka telepon izin tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Kalau tidak ada berita, telepon enggak, ngabarin enggak, pasti Pak Satiman lehernya panjang. Mana nih Ustaz? Udah maghrib, enggak, ini belum kelihatan lehernya panjang. Oh, itu paling sederhana. Kita di masyarakat diberikan amanah, pengurus mushola dikasih amanah, ya, ketua RT dikasih amanah, bapak-bapak dalam hidup dikasih amanah, menjaga memelihara keluarga, istri dikasih amanah, semua ada amanahnya masing-masing. Maka harus dijaga dengan baik. Lalu kemudian huruf yang ketiga N adalah nerimo, ya. Nerimo artinya apa? Hidup harus ikhlas. Nerima itu ikhlas. Lawannya nerima adalah amat. Lawannya qanaah adalah al-hirsu. Al-hirsu tamak itu menginginkan lebih dari yang sudah ada. Nah, sifat tamak itu adanya di binatang. Ada binatang yang mirip dengan manusia, itu tamaknya luar biasa. Namanya monyet, ketrek, apalagi kerak, apa maning, lutung, apa maning ya, konyok, jelek banget, monyok jadi konyok. Lihat tuh, monyet kerak, ketek, monyok, ya, kingkong, apa lagi, ya, gorila, itu asalnya dari manusia. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 63 difirmankan oleh Allah, ya, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian telah mengetahui terhadap orang-orang yang ihtadaw, orang-orang yang telah melampaui batas di hari Sabtu. Orang-orang yang telah melampaui batas di hari Sabtu. Jadi melampaui batas itu, ini batas dilewati, itu namanya melampaui. Nah, agama ini had, agama itu batasan. Agama itu batasan.
Saya ceritakan di pengajian ibu-ibu. Kalau saya ngajarin ibu-ibu tata cara baca Al-Quran, saya melihat bibir ibu dalam membaca, saya melihat gerakan lidah ibu dalam mengucapkan Al-Quran, itu halal. Karena melihatnya untuk kebaikan, kebenaran dalam tata cara baca Al-Quran. Tapi kalau saya melihatnya melotot, cantik banget ya. Nah itu berarti kita telah i'tadal, melebihi pada batas ya, melebihi batas. Nah kalau sudah melebihi batas, maka berarti i'tadal, maka kita menjadi berdosa ya, maka jadi dosa. Sehingga saya sering sampaikan, ibu-ibu kalau lagi ngaji sama saya, nggak usah pakai lipstick yang tebel, nggak usah pakai bedak yang tebel. Bingung saya ya, antara ikhlas melihat dengan syahwat melihat itu jadi rada-rada samar gitu ya. Ya Allah, ya sekalipun barangkali malaikat nimbang-nimbang ya, terus tadi yang ikhlas mana, yang syahwat mana. Ya, kalau ngeliat teman telok ya bener syahwat ya. Ya Allah. Iya udah diumumin. Ya tapi alhamdulillah masih tahan uji. Buktinya ngaji ya ngaji ya, urusan lain mah nggak ada ya, kecuali urusan ngaji. Ini kan karena ngaji kebanyakan jamaahnya emak-emak. Orang-orang kaum Bani Israel nelayannya i'tadau fi sabti, hari Sabtu melampaui batas. Bahwa orang Bani Israel itu hari sucinya hari Sabtu, dari semenjak Jumat malam sampai Sabtu malam itu tidak boleh beraktivitas ya untuk mencari dunia, nggak boleh untuk profit dunia, kecuali profitnya ibadah. Jadi betul-betul semalam dan sehari. Maka kalau ada orang yang mencari dunia, itu menjadi dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Allah. Beda dengan kita orang Islam. Kalau kita orang Islam, larangan mencari dunia itu bagi kaum laki-laki, yaitu sesudah dikumandangkan adzan Jumat. Kata Nabi, idza adzana yaumul jum'ati harumal amalu. Kalau sudah dikumandangkan adzan hari Jumat, orang laki-laki haram beraktivitas kecuali fas'au ila dzikrillah, kecuali segera ibadah. Segera ibadah. Maka ketika orang itu beraktivitas dan meninggalkan ibadah sholat Jumat, maka aktivitasnya menjadi haram. Karena aktivitasnya haram, maka dapat profit dunianya menjadi haram. Ya misalnya yang tukang ojek, ya ada apa itu, ada pelanggan minta diantar jam 11:30, diantarnya sampai ke Bekasi. Ya 11:30, suruh nganterin ke Bekasi. Kira-kira sholat Jumat apa enggak? Enggak sholat Jumat, dikasih upah 100.000, dia ninggalin sholat Jumat, maka 100.000 ini menjadi haram karena ninggalin ibadah sholat Jumat. Yang dagang tinggalin berangkat sholat Jumat. Kalau ada istrinya yang dagang, suami berangkat sholat Jumat. Tapi kalau dia yang dagang lalu kemudian meninggalkan sholat Jumat, maka keuntungannya menjadi keuntungan yang haram. Kalau kita hanya kurang lebih 1,5 jam ya, dari mulai adzan Jumat sampai selesai sholat Jumat. Begitu selesai sholat Jumat, kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Kalau sudah selesai sholat, ya silakan bertebaran lagi di bumi. Wabtagu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah. Tapi orang-orang Bani Israel hari Sabtu, malam Sabtu, hari Sabtu nggak boleh aktivitas. Maka para nelayan ketika hari Sabtu mencari ikan, lalu kemudian ditegur oleh Nabi Musa, mereka kemudian bikin cara.
karena hari Sabtu itu ikannya pada menepi, pada kelihatan ngenggel. Akhirnya mereka bikin jala, dipasang jala hari Jumat, diambilnya ikan hari Minggu. Begitu dibilang oleh Nabi Allah Musa, kalian kok ngeyel, dibilangin jangan nyari profit dunia di hari Sabtu. Mereka jawab, kami tidak mencari rizki di hari Sabtu wahai Musa, kami mencarinya hari Jumat sama hari Minggu, tapi ikannya masuknya hari Sabtu. Maka kata Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka mereka jadi kera-kera yang buruk. Tuh orang-orang Bani Israel. Jadi kera monyet itu asalnya dari manusia, bukan manusia dari monyet. Tuh, ya. Masya Allah. Maka lihat kelakuannya hampir mirip dengan manusia, dan mereka punya sifat serakah, Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi hurufnya N artinya apa? Menerima dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kemudian manusia huruf ke MANU, huruf keempat U, artinya apa? Kita ini dalam hidup diwajibkan usaha atau ikhtiar, wajib usaha. Cari rezeki itu hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermalas-malasan. Apa maning wis duwe bojo? Iya. Sing duwe bojo nyambut gawe ini kudu sing rajin, sing getol. Usahanya, ikhtiarnya harus yang rajin. Lalu kemudian huruf berikutnya S. S itu artinya sabar. Ya. Manusia dalam hidup harus punya kesabaran, karena kita dalam hidup ini pasti diuji lewat kesabaran. Ya. Macam-macam ujiannya. Suami diuji lewat istri, istri diuji lewat suami, suami istri diuji lewat anak. Suami istri, keluarga, rumah tangga diuji lewat ekonomi. Kadang-kadang diuji lewat saudara, keluarga, kawan, tetangga. Terus ujian itu pasti muncul dan ada. Maka lulus dari ujian itu landasannya adalah sabar. Ketika sabar, maka dia akan lulus. Lalu kemudian huruf berikutnya I artinya apa? Ibadah. Sebagai manusia wajib beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Tadi cari jalan supaya bisa pulang kembali ke kampung halaman kakek nenek kita, yaitu di surga. Kemudian A yang terakhir, orang hidup, manusia hidup harus akur. Ya, A-nya adalah akur satu sama lain, jangan pada berantem, jangan pada cekcok, karena akur itu menjadi tenang, damai itu menjadi tenang, tapi berselisih menjadi resah. Jangankan yang berselisih banyak orang, yang berselisih 2 orang aja menjadi gaduh ini musola. Ada 2 orang jamaah yang sedang berselisih, ya, 2 orang jamaah sedang berselisih, ngaji bareng-bareng. Yang satu nanya, Pak Ustadz, saya mau nanya, orang kalau musuhin orang lain itu hukumnya gimana? Saya belum jawab. Yang musuhin ngomong, Pak Ustadz, yang dituduh musuhin saya. Gaduh tak kira-kira? Gaduh. Padahal baru juga 2 orang. Ini pernah kejadian. Saya pernah mendapati ya, pelajaran begitu. Orang nanya, pertanyaan belum saya jawab, orang lain ngaco, yang dimaksud saya Pak Ustaz. Kan jadi gaduh. Nah saya jawabnya bagaimana? Ya Allah. Tuh, maka A yang terakhir adalah akur. Alhamdulillah. Ini pada akur semua. Ya. Duduk sila semua, dapat air minum, dapat semua. Pakai sarung semua, pakai peci semua. Masya Allah, namanya akur, sama, seragam. Alhamdulillah. Nah semua ini adalah milik
Kita kudu sadar bahwa semua itu milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, yang di bumi seluruhnya milik Allah. Maka kita memiliki sesuatu hanya ngaku-ngaku saja milik sementara. Tidak ada milik kita yang abadi. Rumah milik sementara, sepeda motor milik sementara, apalagi duit milik sementara, apalagi. Lalu apa yang milik kita selama-lamanya? Apa? Istri milik sementara, ya sementara juga. Iya. Lagi mandan temen arek nyong ya gelem nyong gitu. Angger wis ora demen ya lain lagi kan begitu ya. Sementara juga itu milik sementara. Apa yang sesungguhnya milik kita? Ayo, sesungguhnya yang milik kita apa? Adalah nilai amal ibadah. Nilai dari perbuatan kita itulah yang sesungguhnya milik kita. Kalau nilainya kebajikan, maka berarti itu yang bakal kita bawa menjadi kekayaan besok di akhirat. Tapi kalau yang kita kerjakan adalah keburukan dan dosa, itu bakal menjadi bekal kita yang membebani kita besok ketika menghadap kepada Allah. Maka orang hidup mulia itu sesungguhnya mulia lewat nilai-nilai kebaikan. Mulianya hidup manusia yang kekal, yang abadi adalah lewat nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau mulia lewat harta sebentar. Apalagi mulia lewat jabatan, nggak bakal lama. Tapi kalau mulia lewat nilai-nilai kebaikan akan bersambung ya, sampai kita meninggal dunia. Bahkan kita sudah meninggal dunia, nilai kebaikan kita masih jadi bahan pembicaraan orang-orang. Itu bekal kita, kekayaan kita yang sesungguhnya. Maka kalau yang menjadi milik kita berpindah dari kita, ya nggak usah disesali. Karena memang jatahnya sudah selesai menjadi milik kita, akan berganti menjadi milik orang lain. Karena hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi tentu karena pemilikan yang sifatnya pengakuan ini sebagai amanah dari Allah, maka kita jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik. Dan juga supaya apa yang sedang menjadi milik kita bermanfaat dalam kebaikan. Punya rumah, itu rumah siapa? Rumah saya, supaya rumah itu manfaat dalam kebaikan. Ya besok malam Jumat ngajinya pindah ke rumah saya. Alhamdulillah sudah dibuatkan lontong sayur gitu ya. Nah itu namanya bermanfaat. Jangan di musola terus, biar rumah-rumahnya juga terang oleh kumpulan orang-orang ibadah. Nah itu namanya milik Allah yang sedang kita akui, tetapi pemanfaatannya ada dalam kebaikan di sisi Allah. Jadi tahapan yang pertama dalam keterangan ayat ini, yang di langit, yang di bumi seluruhnya adalah milik Allah. Maka hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Makanya kita lahir jebrol, nggak bawa bekal apa-apa. Nanti kita mati dimasukkan ke liang lahat juga tidak bawa apa-apa. Sekalipun yang diupayakan sudah banyak, hartanya sudah berlimpah, ya duitnya ditabung di bank mana saja. Kartu ATM-nya ada 20 misalnya gitu ya. Ya dari bank apa ya itu ada 20, tapi begitu meninggal dunia ada nggak kartu ATM-nya yang dibawahi? Nggak ada. Pesan ke sama anaknya, nah nanti kalau bapak meninggal kartu ATM selempit-selempitin ya di tali kain kafan. Membuat apa-apa? Kali-kali aja di sono manfaat. Udah gak ada manfaat lagi, Masya Allah. Nah lalu kemudian yang kedua, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah punya kuasa. Allah punya kuasa mengampuni kepada orang yang dikehendaki,
Allah pula punya kuasa menyiksa bagi orang yang dikehendaki. Ini ada satu cerita begini. Ini saya dapati dari keterangan guru mengambil dari hadis. Besok di akhirat itu ada dua orang yang mereka itu pelaku perbuatan dosa. Kemudian diperintah oleh Allah, wahai kamu sebagai pendosa, wahai kamu orang yang melakukan perbuatan dosa, saat ini kamu harus masuk ke dalam neraka. Maka orang itu lari masuk neraka, lari masuk neraka. Lalu disetop oleh malaikat. Stop. Kenapa kamu disuruh masuk neraka kok kayak orang seneng lari aja masuk ke dalam neraka? Wahai malaikat, ketahuilah, yang menyebabkan aku masuk neraka adalah karena dulu Allah perintah saya tidak mensegerakan. Allah perintah ibadah, saya tidak mensegerakan, saya santai-santai untuk ibadah. Maka supaya Allah ridho sama saya, hari ini saya disuruh masuk ke neraka, maka saya buruan masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Kata Allah, wahai malaikat, kalau begitu tahan dia, jangan lagi dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang ini kalau umpamanya dikembalikan ke dunia, dia mendapatkan panggilan dariku untuk ibadah, pasti lari kenceng menuju ibadah. Buktinya disuruh ke neraka aja lari dia masuk neraka. Oh, Masya Allah. Lalu yang kedua, hai fulan, kamu orang punya banyak dosa, hari ini kamu harus masuk ke neraka. Dia celingak-celinguk kayak orang bingung, padahal suruh masuk ke dalam neraka. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu celingak-celinguk bingung? Ya, dulu di dunia suruh ibadah aja saya jalannya berat, apalagi suruh masuk neraka. Orang dulu di dunia aja suruh ibadah jalannya berat, apalagi suruh masuk neraka. Berat malaikat, saya nggak kuat kalau masuk ke dalam neraka. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Tapi jangan asik dong, besok kalau begitu saya mau begitu aja jawabannya. Ya jangan, itu namanya ngarepin masuk neraka. Harus kita kejar sekarang. Ampunan Allah akan diberikan kapan? Sekarang. Siksa Allah akan diberikan kapan? Nanti. Maka menuju ampunan Allah jangan nanti-nanti. Ya. Kalau nanti-nanti kamu yu'adzibu, kamu akan disiksa. Kalau kamu sekarang minta ampunan, minta maaf, mohon ampun kepada Allah, maka pasti akan diampuni oleh Allah. Maka dari ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, perbanyak mohon ampunan, perbanyak beristighfar. Kita diperintahkan memperbanyak beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bahwasanya Allah pasti akan mengampuni dosa hamba, sekalipun dosa itu seberat apapun, pasti akan diampuni oleh Allah. Maka tugas kita adalah bermohon ampunan. Rasulullah beliau bersabda, "Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah." Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Rasulullah yang tidak punya dosa istighfarnya 100 kali. Mestinya akal sehat kita yang berlumur dosa ini istighfarnya harusnya 1000 kali setiap hari. Ya, Rasulullah aja 100 kali yang nggak punya dosa. Kita yang punya dosa harusnya sehari itu 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali?
Ya, paling tidak 1000 kali. Ya, tapi kita kadang-kadang jangankan banyak beristighfar, habis sholat aja kita susah untuk istighfar. Apa maning sholatnya dewekan, ya. Apalagi sholat sendiri. Biasanya selesai salam kanan salam kiri, Allahumma lantas jalan, nggak ada istighfarnya. Sedangkan yang sholat berjamaah ada juga, begitu sholat selesai salam kanan kiri, salaman kanan kiri, bangun kabur, padahal orang lain sedang pada wirid, sedang pada zikir. Maka kata Imam Ghazali, man laisal wirid kal qirid. Siapa orang yang nggak punya wirid, nggak wiridan, nggak zikir, maka kal qirid, seperti monyet. Orang yang nggak punya wirid, nggak punya zikir, nggak punya doa, dia seperti seperti monyet, masya Allah. Maka kita berupaya menuju ampunan Allah. Nanti terus-terus akan ada ayatnya perintah segera menuju ampunan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Umpamanya orang ahli ibadah, Allah mau menyiksa, boleh nggak disiksa oleh Allah? Ya boleh, karena itu kuasa Allah. Sebab ternyata ibadahnya nggak ikhlas. Ya. Ada orang dia tidak ibadah, tapi dia mendapati ampunan Allah. Boleh apa enggak? Boleh. Itu kuasa Allah. Karena apa? Ternyata sebelum mati dia bertaubat. Begitu mau ibadah, Israel datang. Ternyata dia mendapati ampunan Allah. Maka kita tidak boleh nebak orang. Kita tidak boleh menvonis orang. Ya. Urusan ampunan dan siksaan itu urusan Allah. Kita sebaiknya terhadap orang lain berhusnudzon, berbaik sangka. Kenapa? Karena poin yang ketiga, wallahu ghafurun rahim. Allah sudah pemaaf, penyayang. Bayangin aja, sudah pemaaf, penyayang. Itulah Allah. Maka kita harus bisa menteladani sifat Allah Ghafur dan Rahim. Contoh, kita punya anak kita badung, anak kita bandel, umpama ya. Bandel, badung, nakal ya. Ketika datang minta maaf, dimaafin apa enggak? Dimaafin. Datang nggak minta maaf sekalipun, namanya juga anak, tetap disayang ya. Sekalipun rada-rada beda sama yang lain, tetap namanya anak, pasti disayang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita hambanya, kita kadang-kadang bandel, nggak nurut sama Allah, tapi Allah Maha Penyayang. Maka ketika kita bermohon ampun kepada Allah, maka kasih sayang Allah pasti akan bertambah. Kalau kita sedang tidak nurut kepada Allah, pasti akan ditunggu oleh Allah, karena Allah Maha Penyayang. Maka ya, manusia itu seiring dengan waktu, seiring dengan perjalanan kehidupan, makin bertambah usia, harus makin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang pendek ini, pemahaman pelajaran yang panjang dan luas, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.